Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, dimana pada kesempatan kali ini gue bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Shrek 2 yang dirilis pada tahun 2004. Yang dimana gue mengetahui bahwasannya komen kalian sudah membanjiri kolom komentar gue, yang dimana kalian semua ini menyuruh untuk melanjutkan series dari Shrek. BTW gue lupa menyampaikan suatu hal kepada kalian bahwasannya trilogi Shrek ternyata ada 5, yang dimana 1, 2, 3, sampai 4 itu mengisahkan tentang si Shrek dan yang kelimanya mengisahkan tentang si Puss. Pasti kalian bilai, bang itu Puss siapa bang? Kan di episode pertama nggak ada si Puss. Jadi tuh si Puss bakal muncul di film kali ini yang awalnya menjadi villain dan akan bersahabat dengan pemeran utama aka si Shrek. Ya udah tak lelah-lelah gue mengingatkan kalian sebagai pendatang baru, jikalau kalian suka dengan channel kali ini langsung subscribe aja di bawah untuk gue semakin semangat membuat kontennya cuy. Ya udah seperti biasa, jangan lupa salam dari Binjai. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan sebuah buku yang mengisahkan tentang suatu kerajaan yang bernama Far Far Away. Di kerajaan tersebut, raja dan juga putri baru saja mendeklarasikan bahwasannya mereka memiliki anak. Hingga suatu malam, mereka berdua pun baru menyadari bahwasannya anak mereka ini dikutuk oleh sihir yang mengerikan. Putus asa, mereka pun pada akhirnya meminta bantuan seekor ibu peri untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu peri itu pun pada akhirnya mengusulkan bahwasannya harus menaruh sang putri di salah satu kastil yang dijaga oleh seekor naga, agar pangeran yang benar-benar mencintai dirinya yang bakal datang ke kastil tersebut dan menempuh banyaknya bahaya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan seekor pangeran yang tampan dan juga pemberani, yang dimana dia ini sedang menunggangi kudanya. Pangeran tersebut bernama Prince Charlie, yang dimana dia menempuh dinginnya salju dan juga panasnya terik matahari. Hingga berhari-hari pun berlalu, yang dimana dia ini pada akhirnya tiba di suatu kastil. Dan ternyata dia ini hendak menyelamatkan Putri Fiona. Sebelum masuk ke kamarnya Putri Fiona, ia terlebih dahulu membersihkan mulutnya dengan parfum. Setibanya Prince Charlie di kamar sang putri, ia pun pada akhirnya membuka tirai tersebut, yang dimana isinya ternyata adalah serigala tak berbentuk. Prince Charlie yang terkejut pada akhirnya mengatakan di mana Putri Fiona berada. Serigala tak berbentuk pada akhirnya mengatakan bahwasannya Putri Fiona sedang bulan madu. Hal itu sontas langsung membuat Prince Charlie pun memasang muka yang sangat amat isbutipul. Setelah hal itu kita pun diperlihatkan keindahan dan juga keromantikan antara Shrek dan juga Putri Fiona. Di sana mereka pun pada akhirnya menghabiskan waktu bersama dan juga menikmati bulan madunya yang you know lah. Lalu scene pun berganti ke rumahnya si Shrek, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya mereka masih saja berciuman. Di dalam rumah si Shrek kita pun diperlihatkan si Donkey yang ternyata sedang marahan dengan istrinya. Bagi kalian yang nggak tahu istrinya Donkey ini adalah Dragon di episode pertama. Jadi kalian nonton dulu episode pertama lalu lanjut episode kedua, oke? Setelah hal itu Shrek pun pada akhirnya mengusir si Donkey akibat mereka ingin berduaan di rumahnya. Sesaat Shrek dan juga Fiona hendak berciuman kembali, namun tiba-tiba muncullah Donkey yang berada di sana dan mengatakan bahwasannya kau kedatangan tamu. Yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya tamu tersebut berasal dari kerajaan Far Far Away. Pembawa pesan itu mengatakan bahwasannya mereka berdua diundang untuk datang ke acara pesta pernikahan mereka berdua sendiri. Pesan itu diakhiri dari kasih sayang ratu dan juga raja aka Mom and Dad. Atau bahasa yang dapat dimengerti, pesan tersebut dikirim oleh ibu dan juga bapak dari Putri Fiona yang memimpin suatu kerajaan yang bernama Far Far Away. Shrek spontan langsung menolak undangan itu, yang dimana ia mengatakan bahwasannya rencana ini bakal menjadi rencana yang buruk. Cekcok antara istri dan juga suami pun terjadi, yang dimana tiba-tiba mereka pun pada akhirnya jadi berangkat. Tentu saja hal itu diakibatkan oleh suami yang kalah debat dengan istri. Rumahnya si Shrek sendiri pada akhirnya diserahkan kepada Pinocchio beserta kawan-kawan. Lalu kita pun diperlihatkan perjalanan Putri Fiona, Shrek dan juga si Donkey yang penuh dengan sangat amat cringe dan juga bacot dari si Donkey. Are we there yet? That's really immature. Really immature. All right, you're lost. I'm gonna just stop talking. Fine. Ever Shrek and ain't no in-flight movie or nothing. The kingdom So darn bored. will find a way to enter. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun pada akhirnya tiba di kerajaan Far Far Away. Di sana kita pun pada akhirnya melihat keindahan kota tersebut sekaligus juga logo Hollywood yang ternyata menjadi logo Far Far Away. Sesampainya di kastil kerajaan, kita pun melihat bahwasannya banyak sekali rakyat berkaum-kaum tinggi yang hendak menyambut sang putri.
Namun ketika Shrek dan juga Putri Fiona turun, tiba-tiba keheningan pun terjadi sampai seluruh warga yang harusnya meriah menjadi hening seketika. Dan bahkan burung tak berdoja pun mati akibat hal tersebut. Shrek sambil berjalan mengatakan kepada Putri Fiona bahwasan rencana ini merupakan rencana yang paling terburuk. Termasuk kita bisa melihat para warga yang memasang muka ikonik mereka masing-masing, yaitu Isbutipul. Sang raja yang ingin kabur masuk ke dalam namun ditahan oleh istrinya, yang dimana istrinya pada akhirnya mengatakan bahwasannya itu adalah anak kita dan juga suaminya. Mereka pun pada akhirnya sudah saling ketemu, lalu Putri Fiona pun memperkenalkan suaminya, yaitu si Shrek. Dan Shrek pun pada akhirnya hanya bisa tersenyum, lalu scene pun berganti ke malam harinya, di mana mereka semua sedang menikmati makan malam keluarga, akan tetapi dari mereka masing-masing tidak ada yang mengobrol sama sekali. Termasuk juga dengan sang raja yang entah mengapa memandangi Shrek dengan begitu sangat amat kejinya. Dan tak luput juga dengan kedatangan Donkey yang berada di sana malah membuat suasana makin kacau. No. Di tengah-tengah cringe yang terjadi, tiba-tiba sang ratu pun mengatakan bagaimana kalian jikalau memiliki anak. Dari situlah Shrek dan juga sang raja yang terkejut pada akhirnya tersedak masing-masing. Jadi di antara Shrek dan juga sang raja tuh memiliki opini masing-masing, yang dimana sang raja nggak setuju anaknya nikah sama si Ogre. Sementara si Shrek nggak mau punya anak terlebih dahulu dan masih ingin menikmati waktunya. Sambil makan malam pun tiba, sang raja dan juga Shrek pun pada akhirnya melakukan perdebatan yang sangat amat sengit. Dimulai dari adu bacot, adu skill, dan juga adu mekanik, ya pokoknya semua mereka berdua nih perfect banget gitu loh. No, we usually prefer the ones who've been locked away in a... Because I love her. Oh, hi! Dragon guarded castle. Her father. Donkey! Putri Fiona yang sedih dan juga kecewa langsung meninggalkan makan malam tersebut. Yang ternyata Putri Fiona ini sedang berada di balkonnya sambil sedih meratapi nasibnya. Putri Fiona yang nangis pada akhirnya tanpa sengaja memanggil Ibu Peri datang ke sana. Di mana Ibu Peri ini pada akhirnya mengasih hadiah, yaitu sebuah anjing kepada Putri Fiona. Shrek dan juga Donkey yang datang pada akhirnya langsung dikenalkan kepada Ibu Peri. Ibu Peri yang udah mengetahui bahwasannya Putri Fiona memiliki suami, ia pun pada akhirnya langsung terkejut. Seakan tidak percaya dan juga tidak terima, ia pun sebelum pergi dari sana memberikan kartu namanya kepada Putri Fiona. Namun yang mengambil kartu nama itu malahan si Shrek, hingga Ibu Peri pun pada akhirnya pergi dari tempat tersebut. Perdebatan lagi dan lagi pun terjadi antara Shrek dan juga Putri Fiona, yang dimana mereka terus-terusan berbeda pendapat. Akibat si Shrek yang ingin pulang, soalnya dia takut nggak bakal direstuin oleh kedua orang tuanya si Fiona. Fiona pun mengatakan bahwasannya orang tuanya hanya membutuhkan waktu untuk menerima si Shrek. Dan aku berubah menjadi ogre hanya untukmu Shrek, jadi kau pikirkanlah akan hal tersebut. Scene berganti ke kamar The King and the Number One because the only, yaitu Ratu dan juga The Queen. Yang mana sebenarnya ibu dari Putri Fiona sudah bisa menerima Shrek apa adanya, sementara sang rajanya tuh masih nggak bisa menerima gitu loh. Adu bacot dan juga adu mekanik pun terjadi di antara mereka berdua yang pasti dimenangkan oleh sang ratu. Tiba-tiba Ibu Peri pun datang di balkonnya sang raja, yang dimana ia pada akhirnya memanggil si Harold. Harold pun pada akhirnya secara diam-diam pergi dari kerajaan tanpa diketahui oleh istrinya. Di kereta Ibu Peri sendiri terungkaplah sebuah fakta bahwasannya Raja Harold telah melakukan perjanjian terhadap Ibu Peri tentang suatu hal. Yang ternyata di perjanjian itu sang raja bakal menikahkan anaknya dengan anaknya Ibu Peri, yaitu pangeran tampan yang bernama Prince Charlie. Pangeran tampan dan juga pemberani yang berada di awal scene tadi yang hendak menyelamatkan Putri Fiona. Di tengah-tengah perdebatan yang sangat amat mengasihkan karena Putri Fiona telah menikah sama si Shrek, tiba-tiba terjeda akan suatu hal, yaitu Ibu Peri sedang beli paket burger yang dapat gratis kampak untuk anaknya. Setelah hal itu, raja pun pada akhirnya diancam oleh Ibu Peri jikalau dia tidak menikahkan anaknya dengan anak dirinya, ia bakal menghancurkan kerajaan dalam sekejap dengan sihirnya. Setelah hal itu, sang raja pun pada akhirnya dibalikan ke istananya. Scene berganti ke suatu bar yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang bisa kita sebut sebagai makhluk yang membagongkan. Maksudnya penuh dengan psikopat dan juga ya you know lah. Sang raja pada akhirnya masuk ke dalam sana lalu menemui salah satu penjaga bar. Sang raja pada akhirnya mengatakan kepada penjaga bar tersebut bahwasannya ia ingin menghabisi salah satu orang, yaitu Ogre. Dari situlah pada akhirnya semua orang yang berada di sana menatap sang raja dengan sangat amat sinis. Penjaga bar itu mengatakan bahwasannya hanya ada seseorang lah yang bisa menghabisi Ogre.
Akhirnya sang raja ditaruh di salah satu ruangan yang dimana di ruangan tersebut ternyata ada pembunuh berantai. Suasana yang sangat amat mengkopetkan pun terjadi yang dimana sang raja disuruh menaruh uang jikalau ia ingin membunuh ogre tersebut. Uang yang sudah ditaruh pada akhirnya perjanjian pun dilaksanakan. Setelah hal itu, sang raja pun pada akhirnya menghampiri Shrek di kamarnya dan berkata bahwasannya ia minta maaf atas kejadian makan malam tadi. Shrek memaafkan hal itu hingga pada akhirnya sang raja mengatakan apakah kau besok pagi ingin berburu? Shrek pun mengiyakan hal itu hingga pada akhirnya sang raja mengasih titik koordinasi mereka ketemu besok. Pagi hari pun tiba di mana kita diperlihatkan Shrek dan juga Donkey yang sudah tiba di titik lokasi tersebut tapi tidak menemukan sang raja. Mereka yang merasa keheranan dan hendak mencari sang raja namun tiba-tiba mereka ini dicegat oleh pembunuh bayaran. Yaitu The King and the Number One because the only sang pembunuh berantai aka Puss. Awalnya si Shrek ini gak percaya bahwasannya si Puss merupakan pembunuh berantai hingga pada akhirnya ia mendekati si Puss. Akan tetapi si Shrek ini diserang bertubi-tubi hingga ia pun pada akhirnya menjerit kesakitan dan meminta bantuan kepada si Donkey. Akan tetapi tendangan Donkey meleset dan malahan mengenai bola masa depan milik Shrek. Setelah hal itu Puss pun menyuruh Shrek untuk meminta ampun akan tetapi tiba-tiba si Puss ini kesedak. Dari sanalah Shrek pun dapat dengan mudah menangkap si Puss, namun Puss yang merasa terancam pada akhirnya membeberkan semua rahasianya. Yang dimana si Puss ini diperintahkan oleh sang raja yang kaya raya untuk membunuh si Shrek. Shrek yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya langsung bersedih akibat sang raja yang ingin membunuh dirinya dan juga tidak merestui hubungan dia dengan Putri Fiona. Di sana, Shrek pun pada akhirnya curhat kepada Donkey dan juga si Puss bahwasannya Putri Fiona tuh sebenarnya menginginkan pangeran tampan. Dan apalah daya dirinya yang hanyalah seorang ogre dan juga tidak direstui oleh ayah dari Putri Fiona. Shrek pun pada akhirnya mengingat kartu nama dari Ibu Peri hingga pada akhirnya ia pun menyuruh si Donkey untuk menangis, tapi si Donkey tidak bisa menangis. Lalu Puss pada akhirnya datang dan menginjak kaki si Donkey hingga pada akhirnya Donkey pun bisa menangis. Hologram Ibu Peri pun muncul yang dimana di sana mengatakan bahwasannya jikalau kau ingin menemui Ibu Peri datanglah ke kantornya dan semoga kamu bahagia. Shrek pun pada akhirnya langsung mengajak si Donkey untuk ikut bersama, akan tetapi Puss yang melihat hal itu juga mau ikut. Dikarenakan si Puss yang merasa bersalah kepada si Shrek soalnya dia tidak mengenal Shrek terlebih dahulu. Shrek pun mengatakan bahwasannya jersinya telah habis dan juga tidak ada tempat untuk anggota baru. Namun tiba-tiba Puss mengeluarkan skillnya aka skill yang tidak dapat diperkirakan untuk manusia pada umumnya. Him in his wee little boots. You know how... Shrek yang tidak kuat melihat hal itu, ia pun pada akhirnya langsung mengajak Puss masuk ke dalam timnya dan mereka pun pada akhirnya merekrut satu anggota baru yaitu Puss sang pembunuh. Sementara di istana Far Far Away sendiri kita diperlihatkan Putri Fiona yang baru saja terbangun dari tidurnya. Fiona yang tidak mendapati Shrek di mana-mana hingga pada akhirnya ia pun langsung menanyakan kepada ibu dan juga ayahnya. Ibunya tidak melihat Shrek dari tadi pagi dan menyuruh si Putri untuk menanyakan kepada sang ayah. Saat ditanya oleh Putri Fiona, sang ayah pun pada akhirnya beralibi bahwasannya ia tidak melihat Shrek dari tadi. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Puss dan juga si Shrek yang sedang ngejailin si Donkey hingga pada akhirnya Donkey pun kesal. Tak lama setelah hal itu mereka pun pada akhirnya tiba di kantor Ibu Peri yang ternyata tempatnya bukanlah gubuk kecil melainkan ya you know lah. Mereka pun masuk ke dalam kantor Ibu Peri lalu bertanya kepada resepsionis yang berada di sana akankah Ibu Peri ada waktu luang. Dengan jutek ia pun mengatakan bahwasannya tidak ada Ibu Peri di sini soalnya dia sedang mengunjungi rumah salah satu klien. Akan tetapi tiba-tiba muncullah suara Ibu Peri yang berada di speaker hingga membuat si Shrek dan juga kawan-kawan mengetahui bahwasannya Ibu Peri berada di sana. Shrek pun pada akhirnya beralibi bahwasannya mereka merupakan salah satu intelijen pembela makhluk ajaib yang dipekerjakan. Dari situlah ia pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya mereka semua yang berada di sini diperbudak oleh Ibu Peri. Hingga pada akhirnya mereka pun diizinkan masuk secara diam-diam oleh resepsionis tersebut. Setibanya di dalam kita pun diperlihatkan pabrik dari Ibu Peri yang menciptakan banyak sekali ramuan. Lalu dari sana mereka pun pada akhirnya menemukan ruang Ibu Peri lalu menghampiri ruangan tersebut. Ibu Peri yang melihat mereka pun pada akhirnya terkejut lalu bertanya apa kedatangan mereka ke sini. Shrek pun mengatakan tujuan ia datang ke sini untuk membuat Fiona bahagia jadi ia harus bagaimana. Ibu Peri itu bukan yang mengasih solusi malahan menghina si Shrek habis-habisan dan berkata bahwasannya putri cantik seharusnya tidak menikah dengan ogre yang sangat amat mengerikan. Mereka berdua pun pada akhirnya terlibat cekcok sebentar hingga si Shrek pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Namun ternyata mereka ini nggak pergi melainkan ngumpet di salah satu tempat dan menikam salah satu pegawai yang berada di sana. Ternyata tujuan mereka menikam pegawai tersebut untuk menyamar masuk ke dalam ruang ramuan.
Di sana mereka ini yang hendak mencari ramuan ketampanan akan tetapi menemukan ramuan kebahagiaan. Di sana kita pun diperlihatkan kecerobohan Donkey yang malahan membuka pintu hingga membuat mereka pada akhirnya ketahuan. Lalu Shrek tidak ada pilihan lagi dan menyuruh si Puss untuk mengambil ramuan tersebut, lalu kita bergegas pergi dari tempat ini. Sambil menghindari beberapa tembakan crossbow, mereka ini juga menghancurkan kantor tersebut. Tak menunggu beberapa lama, Shrek pun pada akhirnya menjatuhkan ramuan besar yang membuat mereka semua ada yang jadi manusia dan juga ada yang menjadi barang. Setelah melakukan semua hal itu, Shrek bersama kawan-kawan langsung pergi dari sana. Ibu peri yang baru menyadari bahwasannya kantornya telah diobrak-abrik oleh Shrek, ia pun pada akhirnya marah besar. Tak lama setelah hal itu, Prince Charlie yang datang lalu bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Ibunya pun mengatakan bahwasannya semua hal ini adalah ulah ogre. Di sini terungkaplah niat jahat dari ibu peri yang menginginkan anaknya menikah dengan anak sang raja hanya untuk takhta dari kerajaan Far Far Away. Scene pun berganti kepada Shrek berserta juga dengan kawan-kawan yang dimana mereka berdua ini hendak berjalan ke istana Far Far Away. Sambil berjalan, Shrek membaca isi di dalam ramuan tersebut yang dimana menuliskan jikalau seseorang meminum ramuan itu, orang yang dicintainya juga bakal ikut terkena efek dari ramuan tersebut. Langsung saja, Shrek yang emang ingin bahagia, ia pun pada akhirnya hendak meminum ramuan tersebut akan tetapi dicegah oleh Puss dan juga Donkey. Puss yang takut ramuan itu ada racun hingga pada akhirnya Puss pun menawarkan dirinya untuk meminum ramuan itu terlebih dahulu untuk memastikan ramuannya. Donkey yang merasa iri pada akhirnya langsung mengambil ramuan itu dan langsung meminumnya setengah. Akan tetapi tidak ada efek apapun yang terjadi terhadap Donkey hingga pada akhirnya Shrek pun langsung meminum ramuan tersebut. Shrek pun pada akhirnya menyadari bahwasannya tidak ada efek yang terjadi di antara mereka berdua hingga tiba-tiba hujan pun turun. Di tengah hujan deras mereka pun menemukan salah satu gubuk dan pada akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sana. Di sana sambil memandangi kastil, Shrek ini merasa sedih akibat dirinya yang takut tidak bisa membahagiakan Fiona akibat dirinya ini adalah ogre. Tak beberapa saat kemudian tiba-tiba Donkey pun pingsan dan disusul juga dengan Shrek yang tiba-tiba pingsan juga. Di kerajaan sendiri kita pun diperlihatkan Putri Fiona yang tak kunjung menemukan si Shrek hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi setibanya di depan pintu kerajaan, ia tiba-tiba pingsan dan langsung ditaruh ke kamarnya. Beralih ke gubuk Shrek berserta kawan-kawan yang dimana kita diperlihatkan kilauan cahaya. Pagi hari pun tiba dimana di gubuk tersebut kita pun diperlihatkan Shrek yang berubah menjadi Bang Tampans. Tak lupa juga dengan Donkey yang tiba-tiba berubah menjadi kuda sementara si Puss ya tetap menjadi si Puss. Tak lupa juga di sana udah banyak cewek-cewek cantik yang mengkerubuni si Shrek. Shrek pun masih tak sangka dan juga masih terkejut akibat ia yang tiba-tiba berubah dalam waktu semalam. Puss pun mengatakan jikalau efek ramuan ini ingin permanen kau harus menemukan cinta sejati dan juga mencium cinta sejatimu. Yang pasti sebelum jam 12 malam agar ramuan tersebut tidak kembali menjadi normal. Shrek pun pada akhirnya menyuruh teman-temannya untuk cepat bergegas dan kita akan menghampiri Putri Fiona yang berada di kastil. Akan tetapi sebelum sampai di kastil ternyata mereka ini membegal seseorang untuk mengambil bajunya. Namun baju tersebut ya you know lah. Tiba-tiba dari kereta tersebut keluarlah seseorang yang memakai baju cukup agak besar hingga ia pun pada akhirnya juga jadi target sasaran. Selesai dengan semua hal itu, mereka pun pada akhirnya bergegas menghampiri sang putri yang berada di kastil. Di perjalanan menuju istana, Shrek ini menjadi perhatian banyak orang termasuk juga dengan para wanita. Setibanya di depan kastil, Shrek pun menyuruh salah satu penjaga untuk memanggil Putri Fiona. Sementara Putri Fiona yang baru bangun dari tidurnya, ia ini terkejut ketika melihat tubuhnya yang kembali menjadi normal. Dan teriak kencang hingga Shrek yang berada di bawah mengira bahwasannya Fiona dalam ancaman. Shrek pun pada akhirnya langsung bergegas menuju kamar Putri Fiona, namun mereka berdua ini nggak papasan. Setibanya di kamar sang putri, ia pun malahan menemukan ibu peri dan pada akhirnya ia dikurung di kamar tersebut. Sementara Putri Fiona sendiri yang udah tiba di luar malah menemukan si Donkey dan juga si Puss saja. Di sana Donkey sempat menjelaskan tentang potion atau ramuan yang mereka minum, namun tidak sempat dijelaskan sampai akhir hingga Donkey mengatakan bahwasannya si Shrek telah masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Putri Fiona ini malah menemukan Prince Charlie yang mengaku bahwasannya dirinya adalah Shrek. Putri Fiona sempat mencurigakan akan hal tersebut dikarenakan itu sifatnya nggak mirip-mirip banget sama si Shrek gitu. Orang tua Putri Fiona yang datang lalu terkejut melihat anaknya yang ternyata sudah kembali menjadi manusia termasuk juga dengan si Shrek yang padahal itu adalah Prince Charlie. Prince Charlie pada akhirnya langsung memeluk si Putri Fiona, namun si Shrek yang melihat hal itu dari jendela hanya bisa teriak Fiona, Fiona. Fiona! Fiona! Di sana ibu peri pun pada akhirnya mengatakan kepada si Shrek jikalau kau ingin Putri Fiona bahagia, sekarang Putri Fiona sudah menemukan Pangeran Tampan.
Dan kau hanyalah seekor ogre yang mual bakal bisa membahagiakan seorang putri. Jikalau kau mencintai dia Shrek, maka lepaskanlah dia. Yang intinya si Shrek ini sebenarnya lagi dimanipulasi gitu oleh ibu peri. Shrek yang benar-benar sedih, ia pun pada akhirnya langsung meninggalkan istana bersama juga dengan Dangki dan juga si Puss. Di salah satu bar yang dinamakan bar kejahatan, mereka bertiga ini sedang merasa bersedih di sana. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncullah sang raja yang ingin menemui ibu peri di sana. Tanpa sengaja, Shrek pun pada akhirnya mendengar pembicaraan tersebut. Kembali kepada sang raja itu sendiri yang sudah menemui ibu peri di salah satu ruangan VIP. Di mana sang raja kayaknya udah mau menyudahi semua hal ini dikarenakan Putri Fiona tampaknya tidak bahagia bersama Prince Charlie. Ibu peri pada akhirnya memberikan ramuan cinta kepada sang raja dan menyuruhnya untuk menaruh di minuman sang putri. Sang raja yang mencoba untuk menolak akan hal itu, ia pun pada akhirnya lagi dan lagi diancam oleh ibu peri bahwasannya ibu peri ini bisa menghancurkan hidup sang raja dalam waktu singkat. Jadi selama ini kita pun bisa mengetahui bahwasannya sang raja yang berpura-pura gak suka pada si Shrek untuk menjaga hidup keluarganya agar tidak terancam dari ibu peri. Secara mengejutkan, Shrek bersama kawan-kawan berada di pinggir jendela dan mempergoki semua hal tersebut. Dari sanalah semua omongan ibu peri terhadap dirinya sewaktu di kamar tadi hanya untuk membela anaknya biar si anaknya ini nikah sama Putri Fiona. Shrek yang udah mengetahui semuanya, ia pun bergegas untuk pergi ke kerajaan dan juga memberitahu kepada Putri Fiona berserta juga dengan Ratu. Entah bagaimana nasib mereka bertiga, namun scene pun tiba-tiba berganti ke malam harinya. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya yang dimana kita diperlihatkan Ratu dan juga Raja dari berbagai macam daerah yang datang ke pesta dansa tersebut. Sekaligus juga untuk merayakan pernikahan Shrek dan juga Putri Fiona di istana Far Far Away. Tak lupa juga dengan ibu peri yang ternyata menghadiri pesta tersebut. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan kue jahe berserta juga dengan kawan-kawan yang sedang menonton berita TV. Di berita tersebut ternyata memberitakan tentang Shrek berserta kawan-kawan yang sedang OTW ke kastil namun dicegat oleh para penjaga. Dikarenakan Shrek memaksa untuk masuk ke dalam istana tersebut dengan cara ilegal. Termasuk juga dengan si Puss yang ditangkap akibat ia membawa obat-obatan terlarang. Untungnya di berita TV itu Shrek sempat ngomong bahwasannya ia merupakan istri dari Putri Fiona. Pokoknya Pinocchio bersama kawan-kawan yang melihat berita TV itu hanya bisa terkejut. Di istana kita pun diperlihatkan sang raja yang sedang menyiapkan teh dan juga mencampurkan teh tersebut dengan ramuan cinta. Sang raja langsung menemui anaknya yaitu Putri Fiona dan berbincang-bincang sebentar di sana. Tentu saja memperbincangkan Prince Charlie yang sebenarnya itu bukan si Shrek gitu loh. Putri Fiona sedikit demi sedikit curiga dengan Shrek baru ini dikarenakan ya Shrek yang dulu tuh gak bakal pede muncul di publik kayak gitu. Langsung saja sang ayah pun pada akhirnya langsung memberikan minuman tersebut dan pada akhirnya ya you know lah. Beralih kepada Shrek bersama juga dengan si Dangki dan juga si Puss yang dimana mereka ini ternyata sedang dipenjara. Di sana Dangki terus-terusan ngoceh, nyanyi dan juga masih banyak lainnya yang membuat Shrek dan juga si Puss geram. Namun tiba-tiba kue jahe berserta kawan-kawan pun tiba di penjara tersebut untuk menyelamatkan Shrek bersama kawan-kawan. Di sana mereka ini dengan taktik kerennya berusaha menyelamatkan Shrek, Donkey dan juga si Puss. What should I say? Anything but quick. Are you? It looks like you most certainly am all. Hey, I'm not. They're briefs. Oh no, I'm hurt too. Setelah diselamatkan, Shrek pun pada akhirnya langsung memandangi kerajaan Far Far Away dan bergegas ingin pergi ke sana, namun Puss mencegah akan hal itu dikarenakan penjagaan pasti ketat. Karena melihat kue jahe, Shrek pun pada akhirnya kepikiran dengan satu orang yaitu Muffin Man. Setelah hal itu scene pun berganti ke rumah Muffin Man ya, dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Shrek ingin mengorder salah satu kue. Yang pasti kue tersebut jikalau kena dengan tangannya Muffin Man pasti bakal bergerak dan juga hidup. Gingy, you're up the ovens, Muffin Man. We've got a big. It's alive. Di tengah-tengah kota Far Far Away kita pun diperlihatkan Georgie versi raksasa yaitu Mongo. Di mana si Mongo ini pada akhirnya hendak pergi ke istana Far Far Away. Di dalam istana sendiri kita pun diperlihatkan Putri Fiona yang tampaknya kesal kepada Prince Charlie aka Shrek gadungan. Putri Fiona yang sudah kesal dan ingin menyudahi pesta tersebut, ia pun pada akhirnya hendak pergi ke kamarnya namun dicegah dengan ibu peri yang menyuruh mereka berdua untuk berdansa. Termasuk juga dengan semua hadirin yang menyuruh si Putri Fiona dan juga si Shrek untuk berdansa. Sementara itu di luar kita pun diperlihatkan Shrek asli bersama juga dengan si Mongo yang sudah tiba di depan istana. Di sana mereka pun pada akhirnya ditembaki meriam hingga membuat si Mongo kesal dan menembaki serpihan meriam tersebut. Mongo yang hendak menarik gerbang namun dia ini tiba-tiba disiram oleh air panas yang membuat dia pada akhirnya makin geram.
Monggo pun pada akhirnya berusaha untuk yang kedua kalinya menarik gerbang tersebut, akan tetapi tiba-tiba ia disiram oleh air panas untuk kedua kalinya. Dari sanalah lengan Monggo pun pada akhirnya putus, namun si Shrek ini berhasil masuk ke dalam istana. Setibanya di dalam istana, Shrek pun pada akhirnya langsung membuka gerbang untuk push bersama kawan-kawan. Di sana kita pun diperlihatkan Monggo yang tenggelam dan mengatakan kepada si Georgie untuk jangan nakal. Puss dan juga Donkey pada akhirnya langsung menjemput Shrek hingga mereka bertiga langsung bergegas cepat-cepat masuk ke dalam. Akan tetapi tiba-tiba Puss turun dari kuda dan berkata bahwasannya ia bakal mengurusi para penjaga. Shrek pun menyetujui akan hal itu hingga mereka berdua pun berangkat. Sementara si Puss dengan muka imutnya pada akhirnya langsung berubah menjadi garang dan menghabisi para penjaga tersebut. Sesaat Prince Charlie dan juga Putri Fiona hendak berciuman, namun tiba-tiba datanglah Shrek yang menghentikan hal tersebut. Kedok ibu peri pun terungkap di sana dan ia pada akhirnya memarahi Shrek habis-habisan, namun Shrek menyerang dengan combo trio babi dan juga Pinocchio dan juga jahe. Leave well enough alone. No! Karena ibu peri nggak berhasil mendapatkan tongkatnya, ia menyuruh anaknya untuk cepat-cepat mencium Putri Fiona dikarenakan ia udah meminum ramuan cintanya. Prince Charlie pun pada akhirnya langsung mencium Putri Fiona yang berada di sana, namun Putri Fiona tiba-tiba, ya you know lah. Hal yang mengejutkan pun terjadi ketika si Harold ini mengatakan bahwasannya ia telah menukar teh yang dicampurkan dengan ramuan cinta dengan teh dirinya. Tongkat tersebut berhasil diambil kembali oleh Prince Charlie dan dioper kepada ibunya. Dari sanalah ibu peri yang benar-benar kesal kepada si Shrek langsung mengarahkan sihir terkuatnya tepat sekali ke arah si Shrek. Namun tiba-tiba Harold pun datang dan menghalangi sihir tersebut yang membuat sihir itu pada akhirnya terpantul menuju ibu peri. Ibu peri yang terkena sihirnya sendiri pada akhirnya langsung menghilang. Sementara King Harold sendiri yang dikira mereka semua telah menghilang dari permukaan bumi kita tercinta ini, yang dimana dia ternyata menjadi katak. Atau bahasa tawurannya yaitu katak bijer. Kat. Setelah mengetahui bahwasannya si Shrek benar-benar mencintai putrinya, termasuk juga dengan putrinya yang benar-benar mencintai Shrek, ia pun pada akhirnya merestui keduanya. King Harold juga meminta maaf kepada si Shrek akibat dirinya yang tidak menilai Shrek terlebih dahulu. Tiba-tiba Puss pun langsung berteriak kepada bosnya bahwasannya sebentar lagi efek dari ramuan akan berakhir. Setelah hal itu, Shrek pun langsung berkata kepada Putri Fiona, apakah ini yang kau inginkan? Jikalau iya, mari kita berciuman dan kita bakal hidup bahagia seperti ini selamanya. Namun tiba-tiba Putri Fiona menolak akan hal tersebut, yang dimana ia berkata bahwasannya kita bakal hidup bahagia dengan menjadi ogre. Shrek yang mendengar hal itu, ia pun pada akhirnya langsung bahagia hingga pukul 12 pun lewat. Shrek, Donkey, dan juga Putri Fiona pun pada akhirnya kembali menjadi normal. Dan tak lama setelah hal itu, mereka pun berciuman seperti film pada umumnya. Pesta pun dilanjutkan seperti biasanya dan kita pun diperlihatkan Prince Charlie yang dicium oleh cewek jadi-jadian hingga kita bisa mencap bahwasannya Prince Charlie adalah gay. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Monggo yang ternyata masihlah hidup dan dia ini sedang bernyanyi di dalam danau. Scene pun diakhiri dari si Shrek ini yang menimpa anjing pemberian ibu peri dan film pun belum tamat cuy. Melainkan di post credit scene kita pun melihat bahwasannya si Donkey ini telah memiliki anak dari istrinya yang seekor naga. Dan anak-anak tersebut ya pokoknya mirip kayak si Donkey gitulah, yang dimana hal itu cukuplah membagongkan. And then film pun tamat cuy. Banyak sekali hal yang terjadi di dalam film kali ini, termasuk juga dengan gua yang sedih menonton film kali ini. Kenapa mereka nggak jadi manusia aja gitu loh. Santai-santai, series ini belumlah berakhir sampai di sini saja, melainkan ada series ketiganya, keempat, dan juga kelima. Jikalau kalian yang suka dengan pembahasan di channel kali ini, langsung aja subscribe di bawah biar kalian semua nggak ketinggalan konten-konten keren seputar channel Bang Zoo. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai sini jauhnya. Jangan lupa juga memakai sempak kalau mau kemana-mana. And gua Zoo pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dan juga jangan lupa stay tune para colikers. Sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. And bye-bye.